Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya untuk mata kuliah manajemen operasi lanjut. Yang kali ini setelah UTS kita akan pertama kalinya untuk menyampaikan tatap muka melalui Zoom ini dan dilanjutkan dengan nanti saya upload di YouTube untuk bisa di-download berulang-ulang. Untuk mempersingkat waktu, kami langsung ingin memberikan perkuliahan mengenai kualitas, mengenai pengawasan kualitas atau manajemen kualitasnya. Nah, apa itu kualitas? Beberapa mungkin pertemuan sebelumnya, kualitas itu sebetulnya bisa didefinisikan berdasarkan siapa yang mendefinisikan. Yang pertama misalnya definisinya itu berdasarkan sudut pandang pelanggan atau berdasarkan pengguna. Itu adalah kesesuaian terhadap keinginan atau kesesuaian antara terhadap kebutuhan. Kalau berdasarkan produk, maka berapa banyak atribut yang melekat pada produk tersebut. Kemudian kalau definisinya berdasarkan berbasis manufaktur, itu adalah kesesuaian terhadap spek atau standar. Dan kalau berdasarkan nilai, itu adalah seberapa nilai terhadap harganya. Nah, kemudian kalau dari keseluruhan definisi, itu bisa disebut sebagai keunggulan. Jadi kualitas itu sendiri adalah keunggulan. Nah, manajemen kualitas adalah suatu cara meningkatkan performansi secara terus-menerus atau continuous improvement atau continuous performance improvement pada setiap level operasi proses dalam setiap area fungsional suatu organisasi dengan menggunakan SDM dan modal yang tersedia. Nah, dalam manajemen kualitas meliputi 4 tahapan. Yang pertama adalah perencanaan, kedua adalah penjaminan, ketiga pengendalian, dan keempat adalah peningkatan. Dalam perencanaan kualitas atau perencanaan mutu, itu atau biasa disebut dengan quality planning, itu melibatkan aktivitas pertama identifikasi pelanggan, kedua menentukan kebutuhan pelanggan, kemudian yang ketiga adalah menciptakan keistimewaan produk yang dapat memenuhi kebutuhan atau kepuasan pelanggan. Keempat adalah untuk menciptakan proses yang menghasilkan keinginan atau keistimewaan bagi produk pelanggan tersebut di bawah kondisi operasi, dan keempat adalah mengalihkan proses ke operasi. Ya. Jadi ada 5 aktivitas di mana perencanaan kualitas itu tentunya dalam hal ini adalah bagaimana sebetulnya secara sederhana dibikin suatu statement bahwa dalam merencanakan kualitas itu pada akhirnya adalah untuk memberikan kepuasan terhadap pelanggan, ya, kepuasan setinggi-tingginya pada pelanggan. Nah, Bu, tadi definisi kualitas tadi itu adalah bagaimana sesuatu itu sesuai dengan keinginan pelanggan. Nah, supaya tahu mangka keinginan pelanggan, maka harus diidentifikasi. Jadi setelah diidentifikasi kemudian ditetapkan, oh pelanggan maunya seperti ini. Nah, kepuasan sendiri dalam suatu teori adalah tingkat antara kenyataan terhadap harapan. Nah, jadi kalau kenyataannya tinggi atau sama dengan harapannya itu maka akan puas. Tapi kalau antara kepuasan dan harapannya itu selisih banyak atau terjadi penyimpangan yang banyak, maka menimbulkan ketidakpuasan. Nah, ketika ketidakpuasan tinggi, maka produk kita itu memiliki risiko untuk ditinggalkan atau keberulangan pembelian atau minat belinya menjadi berkurang. Termasuk
proses-proses promosi, word of mouth-nya yang saling berkesinambungan. Jadi kalau Anda ingin produk Anda selalu dibeli oleh pelanggan, secara sederhana adalah Anda harus mampu menghadirkan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Gitu. Oke, nah di dalam manajemen kualitas setelah perencanaan adalah memberikan jaminan kualitas. Jaminan kualitas. Atau dalam departemennya biasa disebut namanya quality assurance, ya, quality assurance atau penjamin kualitas. Bedanya apa dengan pengendalian kualitas atau quality control atau QC? Kalau quality assurance itu disebut QA, sedangkan quality control adalah QC. Nah, dalam hal ini, dalam modul ini adalah menjamin kualitas itu adalah menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan sesuai proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. Standar kualitas adalah dalam sudut pandang ini adalah sesuai dengan standar atau spek pabrik. Tapi sebetulnya bagi sudut pandang pelanggan lagi-lagi adalah sesuai dengan keinginan pelanggan karena spek tadi tentunya atau standar tadi itu tentunya atas didasarkan oleh keinginan-keinginan pelanggan tadi. Jadi tidak atas maunya perusahaan, tapi maunya pelanggan yang diterjemahkan melalui operasi, melalui proses. Nah, tentunya penerjemahan itu juga disesuaikan dengan apakah mampu perusahaan itu menjalankan operasi sehingga antara cost and benefit-nya cukup. Nah, selanjutnya adalah pengendalian kualitas yang melibatkan beberapa aktivitas seperti mengevaluasi performance aktual, yang kedua membandingkan dengan aktual dengan sasaran, dan ketika mengambil tindakan atas perbedaan antara aktual dan sasaran atau biasa disebut dengan penyimpangan. Ya. Atau dalam ISO disebut ketidaksesuaian. Jadi ketika sesuatu tidak sesuai dengan prosesnya, sesuai dengan produknya, itu adalah namanya penyimpangan atau dalam kata yang lebih panjang terjadi perbedaan antara aktual dan sasaran. Karena sasaran itu sendiri spek. Nah, secara faktual itu apakah perbedaan antara penjaminan kualitas dengan pengendalian kualitas? Di dalam perusahaan secara umum penjamin kualitas itu departemennya namanya quality assurance tadi saya sebut, yang bekerja seperti dasar apa. Jadi quality assurance itu menetapkan suatu kegiatan yang di mana sebetulnya produknya secara umum sudah dilepas dari pintu pabrik, sudah didistribusikan oleh marketing, sudah dikirimkan ke pelanggan. Jadi ketika sesuatu produk sudah dikeluarkan dari pabrik, itu menjadi tanggung jawab Departemen Quality Assurance, di mana memberikan jaminan kepada masyarakat pelanggan bahwa produk yang dilepas atau dirilis dari perusahaan tersebut atau dijual tersebut adalah sesuai dengan kaidah-kaidah kualitas yang disepakati. Artinya dalam konteks ini artinya adalah dasarnya adalah produk spek atau IPQC, Internal Product Quality Control. Nah, bedanya apa dengan quality control? Karena quality control itu adalah pengendalian. Jadi pengendalian barang yang masih di dalam perusahaan. Jadi ketika barang masuk atau istilahnya bahan baku masuk, maka tugasnya quality control untuk memeriksa atau mengendalikan bahwa bahan yang akan diproses itu adalah memenuhi standar. Yang kedua adalah pengendalian pada saat work in process atau WIP atau produk dalam proses, di mana bahwa proses-prosesnya terkendali, produk-produk intermediate ini terkendali sesuai dengan spek yang ditetapkan. Kemudian hingga menjadi produk akhir atau finish good bahwa sebelum dikemas, produk tersebut memenuhi standar. Apalagi sudah dikemas juga memenuhi standar. Dan ini masih dalam pengendalian oleh quality kontrol atau pengendali kualitas. Nah, maka quality control bertanggung jawab penuh terhadap produk-produk yang dihasilkan yang masih di dalam pabrik.
ketika produk tersebut sudah dikeluarkan, artinya mulai dikirimkan, maka itu sudah lepas dari pengendalian quality control, tapi sudah masuk ke ranah quality assurance atau penjaminan. Yang artinya ketika terjadi pengiriman itu terjadi masalah, itu telusurnya jelas bahwa terjadi setelah pengiriman. Nah, makanya di dalam pengendalian kualitas dan penjaminan kualitas ini, perusahaan-perusahaan juga menyimpan namanya retain sample atau sampel dari tahan yang untuk mewakili bahwa yang dikirimkan tersebut adalah barang-barang yang lolos uji, ya, lolos uji quality control perusahaan tersebut. Sehingga ketika terjadi nantinya di lapangan terjadi sampai terjadi produk recall atau penarikan produk kembali, maka bisa dibandingkan dengan produk yang sama yang masih tersimpan di perusahaan. Demikian. Kemudian peningkatan kualitas ya. Atau bisa disebut dengan quality improvement. Pelanggan tentunya keinginannya itu akan selalu bertambah. Artinya ketika seseorang mungkin awalnya pengen bercakap-cakap atau lewat handphone. Nah, awalnya dengan bercakap-cakap dengan telepon kabel, tapi lama-lama, oh kalau telepon kabel masa kita harus membawa telepon keluar rumah. Nah, akhirnya ada telepon yang dengan jarak 100 meter dari luar rumah bisa. Kemudian tapi ada perkembangan, kan kita perjalanannya tidak hanya 100 meter, maka munculnya handphone ya atau mobile phone. Nah, dari situ mungkin masih alatnya perangkatnya besar, hanya bisa untuk nelpon, hanya pesan suara dengan sinyal dengan biaya yang besar. Akhirnya dan tidak bisa mengirim gambar, akhirnya lama-lama bisa mengirimkan gambar, bisa mengirimkan musik, bisa mengirimkan video dan seterusnya dengan resolusi dan warna-warna yang menarik. Nah, itu terus meningkat. Bisa jadi suatu saat handphone itu dalam bentuk kertas yang dilipat. Nah, bisa jadi seperti itu. Itu adalah peningkatan-peningkatan kualitas yang diinginkan oleh pelanggan. Ya. Awalnya misalnya handphone itu kecelup air itu rusak atau jatuh itu ambyar gitu rusak, maka mungkin mereka menginginkan kalau menyelam pun atau berenang pun masih bisa berkomunikasi. Nah, itu keinginan-keinginan kinerja performa dari kualitas. Nah, dalam hal ini peningkatan kualitas yang pertama adalah menciptakan kesadaran dari kebutuhan dan kesempatan untuk memperbaiki peningkatan. Yang kedua adalah menugaskan peningkatan kualitas. Yang ketiga menciptakan infrastruktur di mana menetapkan dewan kualitas atau board of quality, kemudian memilih proyek untuk perbaikan. Nah, di sini ada konsep continuous improvement. Jadi ada manajer perbaikan berkesinambungan atau juga istilahnya itu kaizen kalau di Jepang. Jadi di situ terus dibutuhkan perbaikan-perbaikan secara terus-menerus dan perbaikan itu tentunya yang keempat adalah juga salah satunya adalah memberikan pelatihan. Tanpa pelatihan tidak ada peningkatan kompetensi selain pengalamannya. Bagaimana meningkatkan kualitas. Kemudian meninjau kembali secara teratur struktur dan ini sebetulnya adalah siklus yang dipakai adalah siklus PDCA, Plan, Do, Action dan action, plan, do, check, dan action. Kemudian yang keenam adalah memberikan penghargaan kepada tim pemenang. Ini bentuknya semacam gugus kendali mutu, pembentukan gugus kendali mutu dalam dilombakan bagaimana siapa kelompok atau fungsional yang paling memberikan kontribusi berhak untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian mempropagandakan, populerkan hasil-hasil perbaikan kualitas, kemudian memperkaya sistem balas jasa, reward system dalam menjalankan tingkat perbaikan kualitas dan mempertahankan momentum melalui perluasan rencana yang mencakup sasaran untuk peningkatan kualitas. Nah, di dalam manajemen kualitas ada prinsip-prinsip kualitas yang disebut dengan 8 prinsip dan ini dipakai oleh ISO 9001. Jadi ada 8 prinsip yang dipakai dalam ISO 9001 sekaligus sebagai manajemen
kualitas. Yang pertama adalah fokus kepada pelanggan. Jadi dalam konteks sistem mutu atau manajemen mutu, apapun yang dilakukan sebetulnya untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Nah, kita harus tahu betul apa yang diinginkan pelanggan, sehingga perusahaan akan selalu tanggap dan akan memenuhi apa yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, yang kedua adalah kepemimpinan. Makanya dalam manajemen mutu itu sangat penting adanya struktur kepemimpinan dalam penerapan manajemen kualitas. Nah, melalui kepemimpinan ini, unsur-unsur perusahaan harus terlibat penuh agar membawa dampak. Yang ketiga itu adalah keterlibatan dari seluruh karyawan atau empowerment atau pemberdayaan dari employee. Jadi semua orang dalam konsep prinsip mutu, manajemen mutu itu bukan hanya top down tapi juga bottom up. Jadi masukan-masukan bisa dari manapun, tidak harus dari top management, tapi juga bisa dari middle management, juga bisa dari operator. Karena justru operatornya inilah yang kadang memahami situasi teknis, sesuatu operasional perusahaan. Kalau dari atas mungkin hanya lebih berpikir ke arah strategisnya. Maka di dalam konsep mutu, sistem manajemen mutu itu juga melibatkan dari orang-orang pada level bawah, termasuk siapa? Termasuk pihak keamanan, termasuk pihak kebersihan. Nah, terlepas dari itu adalah dalam konteks yang berhubungan dengan produk adalah operator produksi, operator quality control, operator maintenance, dan operator-operator yang lain. Jadi ini adalah bagian dari komitmen bersama menumbuh kembangkan inovasi dan kreativitas, dan nomor 3 ini bisa diwadahi dalam bentuk kompetisi atau dalam bentuk kelompok-kelompok namanya gugus kendali mutu atau GKM. Nah, kemudian pendekatannya proses. Keempat adalah pendekatan proses. Bagaimana suatu proses dicapai lebih efisien? Apa itu efisien? Efisien itu sesuatu yang lebih hemat. Lebih hemat, menurunkan kos atau menurunkan biaya. Karena di dalam proses ini, pendekatan proses itu ada keterlibatan 6M. Man atau manusia, material atau bahan baku, metode atau prosedur, kemudian mission, juga ada money, ada modal, kayak gitu kan. Kemudian ada juga pendekatan M yang lain adalah marketing. Jadi masing-masing harus memberikan nilai tambah bagi kepuasan pelanggan, sehingga menghemat biaya dan waktu yang diperlukan. Yang kelima adalah pendekatan sistem terhadap manajemen. Jadi memfokuskan usaha-usaha pada proses kunci yang akhirnya memberikan kontribusi yang efektif. Bagaimana yang efektif itu maksudnya apa? Sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Kalau efisiensi atau efisien adalah hemat, kemudian kalau efektif adalah sesuai dengan sasaran atau tujuannya, tidak menyimpang jauh-jauh. Kemudian yang keenam adalah peningkatan terus-menerus atau perbaikan yang secara terus-menerus melalui konsolidasi, perkembangan, kemudian ekspektasi pelanggan, sehingga keunggulan-keunggulan dari kinerja itu mampu tercapai sehingga terjadi peningkatan kemampuan perusahaan dalam berbagai hal. Kemudian yang ketujuh adalah pendekatan faktual dan membuat keputusan. Jadi ketika memutuskan suatu hal, baik semua lini atas berdasarkan suatu konsep nyata atau pendekatan yang faktual, bukan atas dasar asumsi-asumsi yang terlalu banyak, bukan berdasarkan intuisi, tapi berdasarkan data-data yang ada. Jadi berdasarkan data dan informasi yang ada untuk menghilangkan akar masalah, sehingga atas dasar-dasar apa temuan-temuan yang ada di lapangan dikumpulkan, distratifikasi, kemudian diolah sehingga mampu menghadirkan suatu alat untuk
sebagai sumber pertimbangan dalam membuat keputusan. Alat tersebut salah satunya tentunya adalah statistical process control. Kemudian yang kedelapan adalah hubungan pemasok yang saling menguntungkan dalam jangka panjang. Jadi dalam konteks manajemen mutu, kita bukan bekerja sendiri tapi berdasarkan networking, berdasarkan stakeholder yang lain, termasuk diantaranya adalah pemasok. Pemasok adalah vital karena bagaimanapun keberlangsungan hidup kita tidak terlepas dari pemasok. Ketika pemasok memberikan kontribusi produk-produk atau produk-produk mereka itu berarti bahan baku bagi kita, itu akan sangat vital. Ketika produk-produk yang diberikan kepada kita cukup bagus, maka memberikan efisiensi dan efektivitas proses yang untuk mencapai kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Nah, lebih lanjut dari manajemen mutu adalah namanya manajemen mutu terpadu, yaitu pendekatan manajemen suatu organisasi yang terpusat pada kualitas, tapi berdasarkan partisipasi seluruh anggota, bertujuan untuk mensukseskan jangka panjang untuk kepuasan pelanggan dan memberikan keuntungan dalam semua anggota dalam organisasi masyarakat. Filosofi dasar dari total quality management adalah memberikan efek sebagai efek dari kepuasan konsumen, sebuah organisasi dapat mengalami kesuksesan. Ada 5 pilar dalam total quality management. Yang pertama adalah produk adalah titik pusat untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Yang kedua, mutu dalam produk tidak mungkin dicapai tanpa mutu di dalam proses. Jadi produk akhir yang baik itu diperoleh melalui proses yang baik. Dengan pentahapan yang baik, dengan bahan baku yang baik, dilakukan proses secara baik, tidak serampangan. Yang kedua, mutu di dalam proses tidak mungkin tanpa ada organisasi yang tepat. Artinya tanpa pengelolaan, tanpa manajemen yang tepat, maka mutu tidak akan dicapai secara baik. Organisasi yang tepat tidak ada artinya tanpa pemimpin yang memadai. Jadi tentunya organisasi yang baik, tentunya ada pemimpin yang mengelola secara baik. Nah, komitmen pemimpin yang baik adalah yang memberikan kesempatan dari bawah membangun pilar pendukung bagi semua yang lain. Nah, kemudian ada alat-alat mutu. Alat mutu dalam hal ini untuk mencapai peningkatan mutu yang pertama adalah balance scorecard atau dengan kartu, yang kedua benchmarking atau patok duga, Six Sigma dan ISO. Nah, dalam balance scorecard ini itu oleh Govinda Radan menyampaikan bahwa balance scorecard adalah alat untuk memfokuskan perusahaan, meningkatkan komunikasi antar manajemen, menentukan tujuan organisasi, dan memberikan umpan balik yang terus-menerus guna keputusan yang strategis. Di dalam balance scorecard itu ada 2 penekanan. Yang pertama adalah ukuran finansial, yang kedua adalah non-finansial. Jadi, di sini keunggulan balance scorecard itu tidak hanya mengukur finansial aja atau non-finansial aja. Baik dari sisi tangible atau yang fisik maupun intangible. Nah, balance scorecard itu terdiri 4 perspektif. Yang pertama adalah perspektif keuangan, yang kedua perspektif pelanggan, ketiga perspektif proses bisnis internal, dan yang keempat adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, itu tadi silakan dipelajari sendiri, nanti saya kirim PPT-nya. Dek, bentar tolong, Dek. Cas. Benchmark itu adalah untuk mengukur secara terus-menerus produk dan jasa kita itu apakah pada posisi mana produk kita dibandingkan dengan kompetitor atau pesaing.
Di dalam balance scorecard, di dalam benchmark itu kita harus menyiapkan dua. Yang pertama adalah fisik dan mental. Fisik artinya kita harus siap SDM dan teknologi yang matang untuk mencari benchmark yang akurat. Jadi nanti sumber-sumber informasi dan teknologi informasi diperlukan secara baik. Sedangkan mental adalah kita harus juga siap bahwa nantinya dengan benchmark ini kita bisa saja mungkin jauh dari apa yang kita harapkan. Jauh banget dengan apa yang menjadi pencapaian dengan pesaing. Nah, di sini diperlukan dalam faktor-faktor pendukung benchmark adalah yang pertama komitmen terhadap TQM, terutama komitmen manajemen, kemudian fokus pada pelanggan, waktu produk terhadap market, terhadap pasar, kemudian yang keempat waktu siklus pemanufakturan atau lead time, dan yang kelima adalah laba atau profit. Nah, ini adalah benchmark. Jadi benchmark, perbedaan antara benchmark dan analisis persaingan. Kalau benchmark itu melihat pada proses, tapi kalau analisis persaingan itu melihat pada hasil. Ya. Jadi lebih ke benchmark itu prosesnya, kemudian analisis persaingan ada produk-produknya. Jadi kalau benchmark itu lebih juga berbagi informasi terhadap yang lain dan tidak terlalu kompetitif untuk membandingkan saja. Tapi kalau analisis persaingan itu cenderung rahasia, menjalankan bisnis intelijen, tersendiri, mandiri, selalu kompetitif, selalu bersaing, dan seterusnya silahkan dibaca. Nah, kemudian kalau Six Sigma itu adalah perusahaan-perusahaan bagaimana untuk menghindari kecacatan produk ya, secara ketat dengan menerapkan strategi, disiplin ilmu, alat-alat untuk mencapai atau mendukung kesesuaian bisnis. Dan kemudian ISO itu mungkin ini adalah suatu standarisasi yang didirikan pada 47 dan ini adalah mencakup terutama negara-negara Asia Pasifik ya, karena di situ perlu di apa ya, di standarisasi karena banyak mungkin kalau nggak distandarisasi cenderung berbuat semaunya. Konsep yang dipakai juga PDCA, Plan Do Check Action. Jadi kemudian kalau Amerika itu jarang pakai karena mereka tanpa ISO pun sudah memberikan lebih dari apa yang ditetapkan di ISO. Demikian Mas dan Mbak kuliah hari ini. Silahkan nanti dipelajari, disimak, dan mungkin dicocokkan dengan slide yang akan saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu siaran ya, Pak? Iya.